Jadi Mhm. Apa nih Bang? Hari ini apa nih kita nih? Ini bahas nih. minggu lalu udah sajam, Oke. udah sajam, Udah udah PPDB. PPDB. Nah, kawan-kawan udah like and subscribe belum? Iya. Salah. Sebarkan semua. Kali-kali gak ada informasi-informasi terkini kan? Tuh. Bisa kasih komen di bawah Betul, kan? komen yang pro dan kontra Tuh. terkait PPDB, Tuh. terkait sajam. Sajam janganlah kontra. Kalau kontra Mm-mm. berarti kita setuju dengan Betul. sajam itu kan? Atau mungkin kontra sama apa yang kita obrolkan. Mungkin ada Betul, alternatif lain betul. kan? Boleh. Jadi Nggak apa-apa. silakan segera untuk membantu kami membangun channel ini, memberikan informasi-informasi terdepan, Betul. ya kan? Sip. Jadi hari Ya. ini apa nak kita omongkan nih? Apa yang lagi hype-hype-nya di kota Pontianak nah bahasnya? Kalau hype sih kayaknya yang perlu dikasih atensi nih Bang Hmm, ya. Manusia silver. manusia silver. Gimana tuh kata Abang? Pahlawan bener itu manusia silver. Bukan Quicksilver ya? Oh, oh yang tanda kutip minta-minta tuh ya, Yes. tengah jalan. Betul. Ah, ah. Kan Banyak mereka ada kan sekarang itu. ngechat gitu Betul, kan, betul. kayak memang sengaja gitu mereka berpenampilannya, Ya, tapi ya, sebenarnya intinya mereka itu bisa dibilang minta-minta gitu, benar betul. nggak sih? Padahal yes, minta-minta pada Betul. akhirnya di beberapa titik Pontianak udah banyak tuh, di seberang Ya, ada saya lihat, di Kota Baru ada ya, ada di mana ya, Ahmad Yani. Ahmad ada Yani mungkin nggak terlalu sering lah ya, mungkin karena simpang pajak tuh sering ditertibkan gitu. ditertibkan. Padahal ya aturan di Ahmad Yani itu saya Hmm. lihat besar-besar tuh kan, memberi atau apapun bahasanya pada Hmm. peminta-minta Hmm. denda 400.000 tuh, Betul, itu ada diatur di Perda nomor 19 tahun 2021 kalau terkait nggak salah. terkait ini nih, Eh, terkait anak jalanan atau yang minta-minta. Terkait dengan anak jalanan, pokoknya Oh, minta-minta yang di publik ya, ruang publik ya. Jadi mm, kalau mm. Perda untuk Kota Pontianak itu di nomor 19 tahun 2021 pasal 42 kalau nggak salah. Itu ada memuat tuh mengenai aturan bahwa larangan untuk tidak memberi. Untuk kita ya, Kita masyarakat tidak Kota memberi. Pontianak iya tidak Tapi memberi. untuk si mereka ada enggak? Mungkin dipiring kali ya. Iya, lebih ke piring akhirnya. Ah, Ditertibkan dan, kalau dan ada bisa usia ditertibkan anak, kan? ya kalau Ya. usia anak dibina pada pembinaan, kalau usia yang dewasa ya jadi piring. Dan mirisnya ya, Hmm. kalau abang pandang jam-jam sekolah pula tuh. Nggak tahu sih kalau dia masuk siang, tapi banyak tuh jam 8 saya berangkat kantor tuh Iya. udah ada mereka, atau pas balik Hmm. kantor siang Betul. itu ada. Pertanyaan saya, oke lah ada undang-undang dari ada peraturan daerah Hmm. ada. Kemana tuh peran Makanya. Pol PP berarti ya? Pol PP. Betul, betul. Apakah sering menertibkan atau udahlah biarkan ya lah. Karena kalau kita ambil maaf ya, kalau kita Hmm. ambil bahasa mereka pun cari rezeki, Hmm. enggak gitu-gitu amat. Iya, betul, Nah, ya, betul. artinya mereka badan masih bagus, Masih masih muda, sehat masih kan? sehat. Apakah mohon maaf pengemis itu suatu profesi? Kayaknya bukan lah. Bukan sih. Jadi gimana tuh Mbak lihat? Kalau, nah, kalau kita kemarin minggu lalu juga udah bahas mindset Ya, lagi betul, kan, betul. masalah mental lagi Ya, kan. ya. Kalau minta-minta itu adalah profesi ya terang itu apa ya merendahkan definisi dari profesi ya Betul, pekerjaan ya betul, karena betul. kalau minta-minta udah jelas orang itu tanpa skill Iya, apapun iya, mau iya, belas iya, kasihan iya, modalnya iba iya. minta-minta ke Orang, orang lain ya, gitu kan kalau ditanya di mana peran Satpol PP ya, misalnya kalau sepengetahuan dia sih udah sering sih lihat Satpol PP ya. itu melakukan penertiban. Pagi, Mungkin pagi-pagi sering kok kita lihat. cuman mungkin titik-titiknya tuh, Betul. titik-titik rawan mungkin tuh harus ditambah. Eh, bahasa tadi skill tuh ya. Ini Ah, mungkin akan jadi pro dan kontra. mm, Mereka pasti akan bilang, Pak, kami di luar tadi yang mereka ngecat segala macam, betul. kami kan ngamen ada skill. Mm, Betul, tapi kita garis luruskan dulu bahwa kita garis bawahi bahwa ada tempat-tempatnya. Kalian jago gitar, mm, jago nyanyi, nampil mungkin gitu kan. bisa di kafe, atau mungkin ada contoh saya nggak tahu ini bagus atau enggak, tapi ini akan jadi ada yang pro ada yang kontra. Mm, Di simpang sepakat itu, di simpang Dr. Wahidin mm, itu kadang-kadang ada pengamen mm,
tapi lengkap tuh lihat, tapi tidak tengah-tengah jalan. Mhm. Jadi tepi di trotoarnya, di bawah di depan toko orang dia nyanyi tuh, ada Mhm. angklung segala macam. Secara seni itu oke, tapi memang tetap bahasanya minta-minta. Mhm. Kita akan keliling. Balik lagi ke manusia silver tuh lihat. Mhm. Fenomena manusia silver nih sebenarnya dari waktu abang kuliah dulu, Mhm. saya kuliah di 99 ya. Mhm. Itu di Bandung dan di Jawa lah. Itu Mhm. sebenarnya udah marak tuh. Oke. eh Manusia manusia-manusia silver. silver tuh. Mau dia jadi Pak Oga, mau jadi segala macam. Nah, di Pontianak nih kok baru-baru Baru. ini. Kalau dari yang pernah dia baca, Hmm. terus kayak info yang masuk itu kalau nggak salah tuh awalnya tuh satu orang. Satu orang Ah, ini memang dari luar kita ya, luar dari Jawa Pontianak, ya. dari Jawa. Oke. Tepatnya dari mana tidak Ya, disebutkan. ya. Terus satu orang ini nih merasa ditipu. Ya, ya. Jadi ditipu harusnya kerja di sini, ternyata Ah, kita tidak bekerja. ya, ya. Jadilah dia manusia silver, menghasilkan Ya, kan, ya. menarik perhatian. Dapatlah dia lebih daripada Ya, kalau dia tidak pakai tadi itu cat silvernya. ya, ya. Kemudian meski udah dikembalikan, ternyata balik lagi ke sini. Karena kan Ah, menjanjikan, jadi ditiru sama yang lain. jadi dia nih kayak pemula lah, yang Pelopor, mula kan pelopor. di Benar-benar Pontianak. pelopornya. Cuman pada akhirnya menjamur ya ini, Hmm? kita belum bahas terkait dengan apa efek dari cat yang di badan itu ya. Betul, betul. Tapi kita coba merucutkan kenapa jadi marak manusia-manusia silver Hmm. nih. Adik-adik kita, kawan-kawan kita. Kalau saya pandang pertama mungkin eh, tadi mindset, Hmm. cara cepat dapat uang. Betul. Nah, yang tidak kalah pentingnya ya, apakah memang segitu kecilnya kesempatan bekerja adik-adik kita nih? Kalau kita bicara kesempatan kerja sih Bang ya, kalau variasi kerja di Kota Pontianak Ya, ya, variasi kerjanya kayaknya banyak beragam, lah ya. banyak Ya, sekali. ya. Kalau kita nggak bicara ini yang profesi ini yang memerlukan skill Ya, yang yang gimana ya bagus ya. dengan karakteristik Kayak apa gitu ya. misalnya Mungkin ikut ikut tukang iya, gitu ya. atau mungkin parkir, Iya itu kan betul, termasuk betul, masih ada jasa betul, kan, atau mungkin misalnya eh, jasa lain sampah ya, misalnya ya, untuk ya, yang dibayar betul. oleh RT Tiap misalkan. bulanan, tiap Nah, hari itu ya. misalkan kayak gitu kan ada sebenarnya untuk pekerjaan-pekerjaan yang bisa dibilang skillnya itu tertentu ya yang Ya, tidak memerlukan banyak ya. uh, apa sih Keahlian khusus kriteria lah. betul. Banyak sih kalau untuk kota Pontianak cuman memang tadi kita bicara kalau untuk usia, Ya, kalau itu usia anak sekarang bukan usia bekerja. betul, Kalau kita betul. bicara orang dewasa ya mungkin ya tadi karena udah merasa itu tidak perlu capek-capek Di, lu- datang di berdiri itu di luar santai. dari faktor biasa kan jawaban anak-anak tuh kalau ditangkap Hmm, faktor krisisnya ekonomi Pak. betul. Kami dari Buat keluarga beli beras pak. broken home, kami bapak emak tidak ada. Betul. Tapi saya pikir betul kata Lia tadi, bukan jadi suatu alasan Betul. bahwa itulah yang harus kita pilih. Mungkin di luar sana masih banyak kerjaan-kerjaan yang oke lah, mungkin nggak kantoran, Mhm. maaf-maaf kuli panggul segala macam, kan itu Betul. mungkin Buruh masih bisa harian. ya. Tapi yang paling penting bahwa tadi saya garis bawahi, mereka ini banyak di jam-jam sekolah. Sekolah. Itu yang saya miris tuh. Oke lah, mungkin kalau saya lihat lihat saya lihat lah dia ya. Mhm. Mungkin usia-usia mereka tuh Belasan no? SMP, SMA SMA lah betul mungkin betul. ya. Artinya masih adalah peluang mereka untuk sekolah lebih Sekolah. bagus Mhm. supaya bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Betul. Banyak di luar sana bilang bahwa S1 pun tak guna, ujung-ujung kami jadi Mhm. tukang. Tapi minimal kalau menurut saya, Mhm. kalau kita S1 lah, Mhm. S1 peluang untuk bersaing sama pencari kerja yang lain mungkin akan jauh lebih besar. Iya Benar betul ya? betul. Dan kalau ini ya masalah kita bicara kok masalah tadi ya kita Hmm, kembali ke pendidikan ya. Pendidikan itu kan bukan berarti seseorang itu hanya kaitannya dengan pekerjaan. betul. Lebih kaitannya ke kualitas. Ya, Nah, ya, misal contoh lain, semakin banyak anak di Kota Pontianak ya. mendapatkan pendidikan yang layak, di usia anak mereka tidak dipekerjakan atau tidak dieksploitasi Ya, atau mereka secara sadar tidak mengeksploitasi ya, ya, diri mereka, ya. otomatis babang kita tuh punya kualitas
masyarakat generasi yang lebih menjamin. Betul. Terkait dengan misal tadi kita bicara menjadi orang tua, kemudian saat dia udah dewasa, dia bisa memilih pekerjaan sesuai dengan skill, atau saat itu pun tidak sesuai dengan skill, dia punya bekal untuk belajar, upgrading diri, karena dia sudah membiasakan diri untuk siap lelah-lelah belajar itu. Betul. Nah itu kan mindset lagi kita bicara. Karena memang salah satu faktor penilaian daerah maju tadi itu indeks pendidikan Betul. masyarakatnya. Betul. Semakin tinggi indeks pendidikan masyarakatnya, berarti semakin tinggi indeks kehidupannya. Betul. Secara logika dia memang linear, karena semakin tinggi pendidikan kita, kemungkinan besar untuk mendapatkan pekerjaan lebih mapan dan ekonomi yang lebih baik akan terbuka. Berbanding dengan misalnya ada daerah-daerah tertentu yang mungkin masyarakatnya stuck sampai SD, sampai SMP, itu udah bisa dipastikan kemungkinan besar desa atau daerahnya daerah tertinggal. Betul. Ya, jadi betul kata Lia juga tadi bahwa memang walaupun pendidikan tidak menjamin kualitas seseorang, tapi minimal bisa membuka peluang lebih besar, ya kan? Terus balik lagi nih, Dek, ya ke adik-adik yang silver. Malah sekarang udah ada yang hitam. Saya melihat kemarin tuh. Jadi itu kayak black. Jadi Wakanda Silverman berarti Blackman berarti. Ada beberapa tempat udah ada yang hitam tuh. Entah apa yang dipikirkan mereka tadi, selain dari mindset dan mungkin ingin cari yang mudah, tapi sangat disayangkan ya kalau menurut abang. Ini juga sih bang, kalau kita gali benar-benar gali benar-benar ya maksudnya, memang mereka ini kan apa ya, di kondisi yang mungkin kehadirannya itu tidak diakui. Jadi memang mungkin kalaupun mereka orang dewasa, bisa jadi mereka belum selesai untuk pengakuan, dapat pengakuannya itu. Jadi mereka sedang mencari validasinya. Mereka nih dilihat loh, mereka nih di notice loh sama orang. Makanya mereka akhirnya tampilnya harus silver, harus dicat hitam gitu kan. Kalau misalnya kondisi seseorang itu secara mentalnya, kita bicara masalah pemenuhan emosinya cukup, ya otomatis hal kayak itu tuh nggak jadi pilihan mereka gitu. Betul. Makanya ada kalau kita di sekolah dulu ya, nggak tahu kok sekarang ya, aturan kita di sekolah dulu kan, kita dulu belum pakai kerudung ya, jadi mewarnai rambut itu kan salah satu yang menjadi perhatian sekolah bahwa itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena kalau sudah berpenampilannya berusaha untuk beda, sedangkan mungkin cat rambut saja itu sudah ada efek sendiri secara kesehatan. Nah, jelas berarti kan seseorang tersebut sedang perlu diperhatikan. Makanya makanya kemudian itu terbaca sebenarnya. Itu kita enggak, itu belum lagi yang maaf yang pakai boneka-boneka. Oh iya, yang pakai badut-badut ya. Badut, apa transformer segala macam. Nah, itu kayaknya kalau saya lihat beberapa kali mereka buka, itu mungkin orang-orang dewasa ya. Orang dewasa yang mungkin udah 30-40 tahun ke atas. Itu tadi kita bicara soal dari sisi mereka nya nih. Ingin kita diskusi terkait dengan peran pemerintahnya nih. Karena dia mungkin berkecimpung di bidang itu juga, perlu kita sebutkan Lia nih, jangan jadi, tapi Lia ini berkecimpung di bidang itu. Pada akhirnya gini, Lia, pemerintah kan pasti punya perencanaan tersendiri terkait mereka nih. Mereka pasti ada organisasi atau lembaga-lembaga yang untuk dinas pun ada, macam dinas pemberdayaan perempuan dan anak segala macam kan. Ya, yang saya ingin tahu nih, apakah mereka yang ditangkap, diangkut lah bahasanya, apakah ada pembinaan di situ, sepengetahuan dia? Karena kan kita tidak tahu nih, tangkap, marah-marah kan, lepas, kan mungkin itu ya kan, kawan-kawan, kita tidak tahu nih kan, apakah ada pembinaan di situ. Kalau untuk anak dan perempuan ada pembinaan. Jadi kalau di kota itu di bawah dinas sosial, itu mereka ada program pembinaan, pertama memberikan skill-skill seperti misalnya skill membuat kerajinan tangan seperti itu. Nah mungkin yang perlu dinotis, pemberian pembinaan ini harus ada follow up lagi. Jadi pemerintah tidak hanya memberikan pembinaan saja menurut dia ya pribadi ya. Jadi
Kalau kemudian pembinaan penambahan skill itu disertakan di dalam pembinaan itu, Ya. pemerintah kota juga dari dinas sosialnya juga harusnya ada juga mungkin kerjasama sama UMKM. Jadi Ah, pemasarannya ada nih. ya, Karena ya. kan kalau hasil dari kerajinan tangan itu ada, tetapi susah di atau tidak Dijual. ada pasarnya, Iya, betul, tidak ada betul. marketingnya, ya tidak Ya, menjanjikan mereka juga karena jawaban mereka kan itu kan masalah uang, ya, betul. Ekonomi ya. ekonomi. Ya itu bisa Oh, bisa saya terima ya. Nah, hmm, maksudnya masuk akal benar. bagi saya. Karena memang kalau udah dibina, anggaplah mereka diberi skill khusus, Hmm, tapi kedepannya skill khususnya nggak berguna buat mereka juga. iya betul. Pemerintah nggak bantu. Ini loh, Marketing kalian bikin ini kerajinan tangan misalnya, nanti jualnya ke sini ya. ya betul. Kami udah Iya. kerjasama nih, silakan. Jadi pada akhirnya memang pembinaan pemerintah itu perlu. Tapi bahasa klisenya lagi, Hmm, pemerintah akan selalu bilang bahwa anggaran terbatas nih. Jadi, salah, udah dibina, pandai-pandai lah. Pada akhirnya setelah mereka diangkut, dibina mungkin sebulan, 2 bulan, kembali dilepaskan, lagi kembali lagi kan, karena terpikir, nggak terjawab. ya, saya pun nggak dapat lagi uang nih, Iya mau kemana kan kayak gitu. betul. Sekolah udah berhenti, Nah, segala macam. Itu belum kita bicara nanti tingkat kriminalitas. Walaupun mungkin nggak semua manusia silver atau kawan-kawan yang di jalanan itu akan berdampak pada kriminalitas. Tapi hmm, akan mungkin terjadi kriminalitas di situ kan ya, berkumpulnya rentan orang-orang ya, rentan ya, betul. khususnya rentan. Rentan ya. Jadi memang kalau anak-anak ini maaf nih ya, meskipun mungkin kalau di tapi kalau udah ditertibkan tuh bang, anak-anak jalanan ini mereka sangat rentan menjadi korban dari kekerasan. Ya, betul, Ya, betul, betul. kekerasan terutama Karena yang perempuan ada juga ya, ya saya lihat. kekerasan terutama yang parah itu kekerasan seksual. Betul, Itu betul, yang mungkin harus dipahami sama kita gitu. Jadi kalau kita lihat anak jalanan itu sebenarnya bentuk kasihan kita itu adalah jangan sampai dia kembali ke betul. jalanan, bukan dengan memberi uang supaya mereka stay di Iya, jalanan iya, dan iya, iya. beranggapan bahwa dengan mereka tetap di jalanan itu mereka dapat dapat entah itu yang mereka inginkan ya uang kah atau uang untuk beras kah memang atau memang uang untuk yang lain kah, Hmm. karena kalau uang yang mereka dapat itu dikhawatirkan nanti digunakan untuk ngeleng. Nah, Nah itu betul, lain lagi nih nyimpangnya betul, nih, betul. masalah Beli nafsa benda-benda terlarang. betul. Nah, sedangkan memang kalau di kota Pontianak ini ya salah satu PR-nya ya kalau anak jalanan ya itu harusnya kita kenapa ada Perda nomor 19 tahun 2021 Hmm. yang ada larangannya memuat larangannya di pasal 42 untuk memberi memberi Iya, di iya, ruang publik iya, ya, iya. termasuk pertimbangan kepada pengemis, anak jalanan, Jalanan. salah satunya itu Iya. agar anak-anak jalanan itu tidak merasa jalanan sebagai tempat tinggal. Cuman, Maka kembali lagi ya, tadi. cuman gini ya. Eh, dilema juga gitu ya. Hmm, Kadang-kadang ini tidak semua ya hmm, kawan-kawan. Artinya bahwa sekarang kita patuhilah aturan tuh. Karena hmm, kan denda lumayan tuh 500.000 tidak iya salah sih iya itu kan. betul. Tak kita kasih di besetnya mobil gitu. Ada yang kayak gitu ya, Ada ya, ada ya. nggak semua memang. Hmm, Tapi pada akhirnya kita ngeri-ngeri kan nih. iya iya. Tak kita kasih ujung-ujungnya itu besetnya. Ada juga Atau orang beranggapan itu kayak sedekah gitu kan. betul, betul. Kok Terus sedekah dilarang gitu betul. kan. Pada akhirnya saya lebih 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 setuju atau lebih menyukai kawan-kawan yang berjualan koran Hmm, ya dia kan nggak ngemis tuh soal kita mau ngasih lebih silakan hmm, misalnya korannya 2.000 kita kasih 5.000 misalnya silakan hmm, pada akhirnya kan nggak ngemis nggak tahu apa itu masuk dalam perda itu atau enggak untuk kawan-kawan yang jualan koran ini hmm. atau khusus mereka yang Minta-minta minta-minta saja. minta-minta walaupun dengan nyanyi segala Hmm. macam belum lagi yang pakai bersihkan Iya kaca kaca. kan ada kan nah, apakah itu cuman balik lagi ya, peran Hmm, pemerintah memang harusnya lebih besar di situ betul. karena fokusnya kan ke pengembangan anak-anak nih. Seharusnya mungkin saya tidak tahu juga apakah Hmm, ada program dari pemerintah ataupun lembaga-lembaga terkait hmm, yang misalnya datang nih ke SD-SD, iya. datang ke SD SMP SMP, lah ya, ha. mereka yang lagi pada butuh eksistensi diri ini. Mhm. Mungkin ada ya. Kalau di kalau di kota ya, Ya, sebenarnya kita udah banyak sih Bang, ada yang melakukan ya, sosialisasi ya, ke ya. sekolah-sekolah gitu. Ada yang mungkin misalnya tadi yang butuh pembinaan Hmm, dari beberapa organisasi gitu kan. Tapi ya tadi itu misalnya mungkin kita kurang terintegrasi. Jadi antara satu lembaga dengan organisasi ya, perlu ya, lebih terintegrasi. ya, Jadi ya. jadi satu.
dengan pemerintah kota misalnya. Mungkin dikumpulkan nih, dibuat nih satu roadmap yang benar-benar benar nggak? Jadi betul. apa sih keseluruhan Iya, iya. melibatkan memang Beberapa stakeholder ya. iya, Jadi kita bisa stakeholder. tahu kemana sih arah kebijakannya nih gitu kan. Kemana Goalsnya sih apa goalsnya, gitu betul. kan? Betul. Poin-poin prioritasnya apa? Yang menjadi strategisnya Iya, apa? iya, iya, Sudah iya. dikaji dulu. Ini kan masalahnya kok kita bergerak tanpa mengkaji, tanpa data yang benar-benar valid. Betul. Ya kita ibarat kayak orang jalan kabut terus raba-raba gitu ya, syukur-syukur kalau misalnya keluar dari kabut ya, kalau Walaupun enggak ya walaupun dinas sosial seharusnya punya data ya, ya data harusnya berapa sih masyarakat yang mungkin di bawah angka betul kemiskinan betul segala macam, karena dampak kepada anak-anak keluarga itu kan Mhm. besar sekali. Walaupun mungkin ya ada beberapa yang memang dari kalangan menengah pun seperti Hmm, Elia tadi bilang di pengen eksistensi, iya dia lakukan hal itu tuh, iya jadi manusia iya. silver segala macam, ada tuh anak-anak. Dan ini juga sih bang sebenarnya peran kota terkait dengan anak putus sekolah. Oh Jadi ya, sebenarnya anak putus sekolah di Kota Pontianak itu tidak sedikit. oh Dibilang banyak juga ya, kita persenanya juga lebih banyak persen yang ya, sekolah ya, ya. ya, ya, Tapi tidak sedikit. Nah, tidak sedikitnya ini sebenarnya itu harusnya menjadi perhatian ya, juga. ya, ya. Karena kalau ya tadi abang kan bilang, anak-anak ini kan di usia anak, tapi kemudian mereka di jam sekolah. Betul. Nah, kemungkinan besar entah apakah mereka sekolah tapi masuk siang, Ya, atau memang mereka udah putus sekolah, ya, ya, atau bahkan belum pernah sekolah sama sekali. Jadi beda, ya, belum sekolah atau tidak terdaftar di sekolah sama sekali ya, dengan putus sekolah. ya, Kalau ya. putus sekolah berarti udah pernah nih Udah pernah, terdaftar, ya, mungkin kelas ya, 1 ya, terus tidak sekolah sama sekali, berhenti. tidak lagi kan, itu beda. Ini itu semuanya. Ngeri, ngeri ya. Iya, eh Gimana kita nggak bisa eh, memponis masa depan mereka bakal suram, nggak betul, bisa. betul, betul. Tapi minimal kalau kita melihat keadaan sekarang kan, tambah yang seperti minggu lalu kita omongkan terkait sajam, pasti ada Hmm, hubungan itu, pasti iya, ada benang merahnya. iya. Anak-anak jalan ini pasti ada benang merahnya ke situ kan, Hmm, karena mereka tadi ingin eksistensi, iya, pengembangan diri, iya, ingin orang tahu bahwa kami ini yang betul. muda ada nih loh. Pemerintah, kami ini putus sekolah, Hmm, tolong dibantu kami ini, iya, kan itu iya bahasanya betul, kan, betul, mungkin betul. kan. Di luar yang lain memang mau cari instan atau tanda kutip malas kerja yang berat-berat, ya dah ini mudah, cuma duduk mungkin Iya, sehari dapat 10 20 ribu, lumayan lumayan kan? kan. Kita ajak Artinya kerja lo banting tulang. sebanding tulang, bisa malahan besar mereka ya, kalau Betul, kita bicara betul. pengemis-pengemis jalanan tuh, kawan-kawan yang di jalanan tuh mungkin akan jauh lebih besar mereka pendapatan. Cuman pada akhirnya itu tadi, eh, indeks kehidupan layak di suatu kota kan dipandang dari hal-hal itu. Iya, Walaupun kalau kita lihat Amerika segala macam, pengemisnya banyak juga, iya. orang-orang jalannya banyak juga. Mhm. Cuman yang kita bicarakan sekarang ini adalah yang tingkat-tingkat sekolah, yang anak-anak Mhm. masa-masa sekolah itu yang kita sayangkan. Mhm. Seharusnya Betul, mereka jauh lebih produktif betul. kan. Ya mungkin ada lagi mau dia sampaikan untuk kawan-kawan, karena gini kawan-kawan ya, memang kenapa 2 3 kali video ini kita bicarakan terkait dengan eh, anak-anak jalanan, Betul. karena mereka-mereka inilah yang akan menggantikan kita nanti ini. Kalau dari awal pondasinya mungkin udah salah, Mhm. ke depannya Mhm. kemungkinan besar akan salah. Betul. Kalau pondasi rumahnya udah mereng, kemungkinan besar atapnya akan mereng. Kan Mhm. logikanya gitu. Mhm. Nggak tahu kalau di tengah perjalanan ada intervensi dari tuan rumah, oh ini mereng nih, benarkan. Nah Mhm. kita ambil Atau yang menara logikanya, pisah kan? betul. Nah, jadi menurut bisa. Di tengah jalan ada intervensi pemerintah, Betul. jangan nih anak sekolah harus tetap sekolah. Oke. Tidak ada lagi di jam sekolah ada anak-anak di jalanan. Kan Mhm. itu Iya betul, kan betul. keren tuh kan? Betul. Artinya bahwa Pol PP keliling-keliling lah, lihat anak-anak sekolah, betapuk-betapuk. Tapi pada akhirnya harus tetap jam sekolah, anak-anak harus sekolah. Nah, intinya sebenarnya gini, mungkin kita harus membiasakan untuk menanggapi segera. Jadi jangan sampai nanti tunggu manusia silver atau anak jalanan sampai ada di setiap Daerah sudut, perempatan betul. jalan baru Atau nih ada ditertibkan. atau Tapi ada kalau ada kejadian-kejadian, satu saja itu udah betul, tertibkan dulu. betul. Jadi sesegera mungkin responsif. Karena Kan, memang kalau kita responsif, otomatis aturan-aturan tadi itu cepat bisa betul. diterapkan Ya, karena gitu. semakin banyak, semakin besar rentan dari Iya, kejahatan jalanan akan lebih besar. betul. Maaf nih, segala nafza itu sebenarnya PR kita juga dan Ya, kaitannya erat ya, kaitannya ya. dengan anak jalanan. Walaupun di berita-berita Kota Pontianak mungkin kurang terblow Iya, up, iya, tapi saya rasa
pasti banyak tuh, Hmm. kemungkinan besar peredaran-peredaran itu di Iya. bawah-bawah sana. Dan mereka ini kan sebenarnya anak-anak yang perlu perhatian, anak-anak yang perlu kasih sayang. Ya, Jadi memang gimana cara kota ataupun kita orang dewasa itu menunjukkan bahwa memang mereka itu ya berharga, mereka itu memang layak untuk penghidupan yang layak untuk ya, usia mereka betul. gitu, bukan di usia mereka itu malah mereka nya misalnya di jalanan. Nah, itu sebenarnya bentuk sayang kita Ya, kan. Nah, ya. mungkin bentuk sayang itu yang perlu diperlihatkan dengan cara yang benar Benar. juga gitu. Jadi mereka paham nih kenapa mereka nggak boleh kembali ke jalanan. Eh, jadi kalau boleh saya ambil kesimpulan, Hmm, ya, berarti hmm, anak kawan-kawan Silverman hmm, ini, pertama mereka mungkin mencari jati diri eksistensi ya. Yang kedua, kalau menurut saya, kesimpulan saya, eh, mereka nih hanya malas untuk mencari sesuatu yang lebih bermakna. Jadi cari jalan pintas untuk dapatkan uang, ya udah ini enak nih jalan, cuman ya, mas, kalau bagi saya cuman ngecat badan segala macam, minta belas kasihan orang dan segala macam. Dan yang ketiga, kalau menurut saya peran pemerintah harus lebih besar. hmm, Jadi kawan-kawan, kan udah kami omongkan nih, jadi kita omongkan Jaklo, mudah-mudahan didengar pemerintah. hmm. Kawan-kawan Silver yang lihat Nonton ini nonton ini nggak bermaksud mengecilkan, betul, tapi kami yakin kawan-kawan adik-adik pasti layak dapat pekerjaan yang lebih betul. bagus daripada ini. Hmm, Mungkin akan pendapatan mungkin akan lebih kecil, hmm, tapi minimal nggak nyalahi aturan, nggak dikejar-kejar pol pp, hmm, nggak khawatir disakiti orang, betul. dijahatin orang segala macam. Karena umur-umur belasan Rentan tuh rentan di ya mendapat mendapatkan perlakuan perlakuan yang yang keras ya di jalanan tuh cukup keras. Walaupun kita tidak ibu kota Jakarta, tapi saya hmm, yakin Pontianak sudah cukup berkembang, hmm, cukup keras. Jadi mungkin itu ya kita hmm. sampaikan untuk Ah, yang kali ini. betul betul. Jadi Mungkin tambahan juga sih ah, Bang, mungkin ini sih lebih ke misalnya ini ditonton oleh anak-anak yang ya, sekarang lagi sedang suka-sukanya punya keaktivitas di jalanan. ya, Kita contohnya salah satunya misalnya manusia silver kah, ya, atau mungkin anak-anak yang suka ngumpul, misalnya terus susah nih pulang ke rumah gitu kan. ya, Nah, dengan anggapan bahwa kehidupan di jalanan bersama teman-teman seusia itu ya, lebih menyenangkan. betul. Yang perlu dikasih kita coba ini ya bahwa sebenarnya kalian itu tuh berharga gitu. Kalian Ya, itu anak-anak yang nanti itu akan menjadi pengganti ya, kami gitu ya, yang udah di usia mungkin nanti ya itu namanya generasi ya ya, ya, penerus gitu. Nah, eh, mungkin sudah saatnya kalian juga menyayangi diri sendiri dengan ya tadi siap dan mau berlelah-lelah ya, belajar. betul. Jadi kalau misalnya sekarang kita berpikirannya instan, ya kita udah bicara instan Ya, ya, pikirannya instan, nah itu nanti kalian akan panen di usia bisa nanti ya, waktu mungkin usia seperti usia kami. ya, Kami bisa duduk di sini kan walaupun kita mungkin bukan siapa-siapa ya ya, Bang, ya orang biasa juga, orang kebanyakan, ya, tapi alhamdulillah kita hidupnya dalam artian yang kalau mau makan juga ada ada yang bisa dimakan. Nah, betul, itu layak dan harapan kami juga kalian punya penghidupan yang layak gitu betul. ya. Saat kalian makan, makanannya bersih Ya, kan, makanannya itu sehat, ya, bergizi. Nah, ya, seperti itu betul. penghidupan yang baik gitu. Nah, mungkin bisa dengan mengganti mindset kalian bahwa untuk berlelah-lelah belajar itu sangat baik sebenarnya di usia kalian dan Investasi lah betul bahasanya. dan tumbuhlah sesuai dengan usia Ya, gitu. ya, Jadi dari kaliannya sendiri gitu ya. ya, Mungkin belajarlah untuk berdamai dengan kondisi bahwa memang bisa jadi orang tua kalian punya kekeliruan yang besar yang mungkin belum bisa kalian pahami, tetapi ketahuilah menjadi orang tua juga tidak mudah gitu. ya, Jadi ya, saat kalian menjadi orang tua juga kalian harus bisa untuk menjadi lebih baik dari beliau sehingga ya, anak kalian tidak mengalami apa yang kalian alami sekarang. Itu ya. sih pesannya Betul. supaya kembali ke rumah, Ya, kembali ke tempat yang aman. Walaupun misalnya tempat itu tidak aman, kalian bisa cari orang-orang yang kalian percaya untuk betul. mendapatkan rasa aman dan nyaman itu. Ya. Jadi Oh. quote Mhm. quote of the day-nya yang Ya, kali ini, ya. investasi lelah untuk masa depan yang Nah, lebih cerah. betul. Mantap. Ya kan? Oke, kawan-kawan, Oke. silakan di like, subscribe, di share kalau memang ini bermanfaat. Bantu kami untuk membangun channel ini untuk Ya, jauh lebih baik ke depan. Terima kasih. Kita jumpa lagi di omongan Jak ngomong aja, Pak. yang lainnya.